Perkenalkan, nama saya Jeremy Poluan dengan NIM 20210036. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika dari Universitas Negeri Manado yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka Studi Independen Data Science dari perusahaan Jakarta Smart City. Proyek atau studi independen adalah suatu bentuk kegiatan yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion dalam mewujudkan suatu karya besar atau melahirkan beberapa ide baru yang inovatif serta dapat menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri. Pada studi independen ini berfokus khususnya pada studi data science yang adalah sebuah bidang studi yang bergerak dalam menggali atau mengolah suatu data sehingga menemukan data atau informasi baru dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang kesehatan sehingga e-commerce untuk keperluan bisnis. Walaupun data science dapat diterapkan pada lingkup yang luas dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, tetapi pada saat ini di Indonesia kekurangan tenaga kerja yang berkeahlian dalam bidang data science. Bahkan masih banyak mahasiswa yang masih awam dengan bidang data science ini, sehingga pertumbuhan tenaga kerja dalam bidang data science terbilang cukup lambat. Maka dari itu diharapkan dengan adanya proyek atau studi independen yang berfokus pada studi data science, mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana bidang data science ini bekerja dan dapat lebih memperdalam dalam melatih keahlian mahasiswa dalam bidang data science sehingga bisa menghasilkan para data science baru yang siap meneruskan tongkat estafet dan mencerdaskan generasi selanjutnya. Tujuan diadakannya studi atau proyek independen ini, khususnya dalam bidang data science, adalah untuk menambah ilmu dan wawasan tentang data science, baik itu dilakukan dalam bentuk teori ataupun praktek, sehingga mahasiswa mampu mengolah suatu data dan menemukan informasi atau data-data baru. Manfaat dari adanya studi atau proyek independen ini khususnya dalam bidang data science yaitu dapat mendekatkan perguruan tinggi antara usaha dan industri. Dan bagi mitra manfaatnya adalah adanya masukan, saran, ide, serta gagasan yang dapat menambah wawasan dari mahasiswa yang kiranya dapat berguna dan dapat diterapkan oleh mitra. Dalam pelaksanaan pemberian materi, setiap minggunya para mahasiswa mendapat ilmu pengetahuan dari mitra dengan topik sebagai berikut. Untuk waktu pelaksanaan topik materi yang diberikan, minggu pertama mahasiswa diperkenalkan bagaimana gambaran umum data, bagaimana data itu visualisasikan dan kenapa data itu harus divisualisasikan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan beberapa jenis dashboard yang kiranya dapat membantu mahasiswa dalam memperbanyak referensi maupun memperdalam pengetahuan tentang data.
Selain itu, pada minggu ini mahasiswa mulai belajar lebih mendalam tentang data, di mana data itu sendiri memiliki berbagai macam sisi yang dapat dijelaskan secara satu persatu, mulai dari bagaimana cara berpikir tentang data hingga atribut dari suatu data dan tipe data itu sendiri. Pada minggu ini gambaran umum teknik data science juga diperlihatkan kepada mahasiswa, bagaimana interpretasi data itu sendiri, bagaimana data science itu diproses, hingga metodologi data science. Setelah itu, mahasiswa dibawa untuk memahami tentang kebijakan yang dibuat setelah ditemukannya data atau informasi yang baru. Dengan adanya data dapat membuat kita memprediksi tentang COVID, menganalisis pola kemacetan dan mobil, serta pengenalan gambar dan analisis video. Lalu gambaran umum engineering juga diberikan oleh mitra pada minggu ini. Engineering data dibutuhkan untuk memperjelas bagaimana cara untuk mendesain, membuat, menyimpan, memperkaya, dan serta memproses suatu data sehingga lahirlah beberapa kata seperti data collection dan data preparation. Minggu ketiga. Selanjutnya, pada minggu ini mahasiswa diperlihatkan contoh laporan tentang aduan masyarakat, baik itu banjir dan tentang corona. Pada minggu ini juga mahasiswa belajar tentang pengenalan segmentasi penduduk. Diharapkan dengan adanya pengenalan, mahasiswa lebih mengerti tentang menganalisis geografi penduduk, sehingga melakukan analisis clustering. Minggu keempat, pada minggu ini mahasiswa dijelaskan tentang infrastruktur on-premise dan cloud. Bagaimana perbedaan antara cloud dan on-premise. Dilihat mulai dari responsibilitas, hosting, penyebaran, pengiriman, dan siapa yang paling menghemat energi. Adanya penjelasan ini diharapkan mahasiswa menjadi tahu dalam menggunakan kedua infrastruktur ini sesuai kebutuhan masing-masing. Selain itu, materi terakhir yang diberikan ialah tentang teknik regresi dasar yang berguna untuk mempelajari adanya hubungan antara suatu variabel data dengan yang lain, atau dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau forecasting pada suatu data. Setelah 4 minggu pelaksanaan pemberian materi, mahasiswa selanjutnya masuk pada tahap konsultasi tentang proyek yang akan dibuat kepada mitra pembagian topik,
konsultasi sebagai berikut. Untuk waktu pelaksanaan materi, minggu pertama konsultasi yang dilakukan adalah untuk mengatur suatu atau menyusun latar belakang masalah pada proyek yang akan dibuat, sekaligus menentukan rumusan masalah. Minggu kedua, konsultasi yang dilakukan adalah terkait metodologi yang akan digunakan pada proyek tersebut serta pengkoreksian apabila ada hasil analisis yang kurang tepat. Pada minggu yang ketiga, konsultasi kali ini lebih berfokus pada penyempurnaan hasil analisis serta menentukan atau membuat suatu rekomendasi kebijakan yang kiranya terlahir dari adanya hasil analisis. Pada minggu yang keempat, dilakukannya finalisasi tugas sebelum dipresentasikan pada ujian akhir. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri, Jeremy Poluan, Frando Rondonu, Marcelino Sumakul, Kanavaro Bonggalola, dan yang terakhir ada Nikensia Mawikere. Saat ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat. Untuk latar belakang, COVID-19 telah berjalan kurang lebih 2 tahun. Pada awalnya COVID-19 muncul sebagai pandemi dan sekarang beralih menjadi endemik. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Total kasus di Indonesia hingga 19 Oktober 2022 adalah 6,4 juta kasus dan total kasus di dunia 626 juta kasus. Sejak awal pandemi, data perkembangan COVID-19 yaitu kasus data yang terindikasi sembuh, bergejala, meninggal selalu diupdate setiap hari. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemanfaatan data COVID-19 menjadi salah satu indikator untuk mengetahui penyebaran COVID-19. Prediksi jumlah kasus, pengelompokan kasus, maupun klasterisasi kasus. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengklasterisasi kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk rekomendasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan klasterisasi yang dihasilkan. Untuk tujuan proyek kami, yang pertama untuk melakukan pengelompokan data pada kasus COVID-19 berdasarkan variabel positif dan meninggal pada Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode clustering serta memvisualisasikannya. Yang kedua, untuk melakukan prediksi pada kasus COVID-19 berdasarkan variabel positif dan meninggal pada Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode regresi linier serta memvisualisasikannya. Kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana hasil klasterisasi kasus COVID-19 di DKI Jakarta dengan menggunakan metode Cummins. Yang kedua, bagaimana membuat prediksi kasus COVID-19 menggunakan regresi linier.
Yang ketiga, bagaimana hasil visualisasi dari data COVID-19 berdasarkan hasil klasterisasi dan prediksi. Ya, kita masuk pada konteks data. Data yang kami gunakan diambil dari data COVID-19 harian yang dipublikasikan Jakarta Smart City dengan rentang waktu 6 bulan mulai dari 1 April sampai dengan 30 September 2022. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode atau model sebagai berikut. Yang pertama, K-means, K-means clustering. Untuk membuat visualisasi data kami memutuskan untuk menggunakan tools Orange dengan metode K-means clustering dan Tableau. Yang kedua ada regresi linear. Regresi linear ini untuk membuat prediksi dari jumlah kasus dan korban dari pandemi COVID-19. Regresi linear, model regresi linear merupakan model yang paling sering digunakan dalam analisis statistika. Model regresi linear ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara satu atau beberapa variabel bebas atau prediktor terhadap satu variabel terikat atau respon. Kemudian K-means clustering. K-means clustering adalah metode untuk mengkategorikan atau mengelompokkan objek sesuai dengan atribut yang sama atau karakteristik ke dalam sejumlah grup atau jumlah bilangan bulat positif. Ini mendefinisikan sebuah klaster oleh massa yang mewakili min dari klaster. Setelah itu ada hasil yang dicapai. Yang pertama, klaster data kasus positif per kabupaten atau kota September 2022. Berdasarkan hasil klaster data kasus positif COVID-19 per kabupaten atau kota pada bulan September 2022 menunjukkan bahwa klaster 1 mendominasi hasil, sehingga hal ini menunjukkan sejumlah kasus positif di DKI Jakarta kurang dari 40.000 kasus. Yang kedua, klaster data kasus meninggal per kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil klaster data kasus meninggal per kabupaten atau kota bulan September 2022 menunjukkan sebagian besar berada di klaster 1 atau kurang dari 500 kasus per kabupaten atau kota. Yang ketiga, klaster data kasus positif harian per kecamatan di Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil data kasus positif harian per kecamatan di Jakarta Pusat menunjukkan sebagian besar berada di klaster 1 kurang dari 19.000 kasus positif. Sedangkan Kecamatan Kemayoran berada di klaster 2 dengan total kasus lebih dari 28.000 kasus. Kesimpulan hasil klasterisasi secara umum, algoritma K-means dapat digunakan untuk klaster penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Hasil clustering terbagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster 1 adalah kelompok dengan jumlah kasus rendah. Yang kedua, klaster 2 adalah kelompok dengan jumlah kasus sedang. Klaster 3 adalah kelompok dengan jumlah kasus tinggi. Selanjutnya, hasil-hasil prediksi. Yang pertama, prediksi data kasus positif per kecamatan di Jakarta Pusat September 2022
pada sumbu Y atau linear regression menunjukkan hasil prediksi dari kasus positif di semua kecamatan pada kota Jakarta Pusat. Hasil prediksi kasus positif tertinggi ada di Kecamatan Kemayoran, hampir 30.000 kasus. Hasil prediksi sama dengan hasil yang sebenarnya. Prediksi yang kedua, prediksi dari data kasus meninggal per kabupaten atau kota pada sumbu Y atau linear regression menunjukkan hasil prediksi dari data kasus meninggal per kabupaten atau kota pada bulan September 2022. Hasil prediksi kasus meninggal tertinggi ada di kabupaten atau kota Jakarta Timur, hampir 700 kasus. Yang ketiga, prediksi kasus positif mingguan per kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil prediksi kasus positif mingguan per kabupaten atau kota menunjukkan bahwa sumbu Y atau linear regression terbanyak ada di kabupaten atau kota Jakarta Timur yang memiliki kasus hampir 50.000 kasus. Sesudah hasil yang dicapai yang terakhir, rekomendasi kebijakan dari hasil klasterisasi dan prediksi penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta menjadi referensi atau rujukan kepada pihak berwenang dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan penyebaran COVID-19. Dengan adanya program studi independen atau proyek independen data science ini membuat saya lebih memperluas tentang ilmu di bidang data scientist maupun data analitis. Banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan kali ini, mulai dari bagaimana membuat dashboard di Google Data Studio, bahkan membuat dashboard di software Tableau. Selain itu, memiliki pengalaman di dalam membuat dashboard. Program ini juga membuat saya lebih berpikir kritis dalam mencoba menyelesaikan suatu masalah. Di dalam program inilah saya dapat merasakan bahwa bekerja sama dengan teman lainnya dalam menyelesaikan suatu masalah lebih baik daripada hanya bekerja sendiri. Selain itu, setelah menyelam lebih dalam ke bagian seperti metode maupun teknik, saya menemukan lebih banyak lagi metode dan teknik yang kiranya dapat berguna untuk saya aplikasikan di kemudian hari. Itulah penjelasan saya mengenai program Merdeka Belajar Studi Independen Data Science bersama Jakarta Smart City ini, yang telah berbagi banyak ilmu dan menambah pengalaman bagi saya. Dan sekian, terima kasih.